Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Dr. Andes Haji Mulyawan SNMMPD dan teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Febrian dari jurusan PAI 52 yang insya Allah di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mengidentifikasi 10 abstrak skripsi dan 10 jurnal. Baik, di sini saya akan terlebih dahulu memaparkan materi tentang 10 abstrak skripsi. Dari hasil penemuan saya, di sini ada yang pertama ditulis oleh Saidana Saniyah El-Qori di tahun 2022 dengan judul Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Flipped Classroom terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada mata pelajaran PAI kelas 12 MIPA di SMA Negeri 1 Kerembung, Sidoarjo. Dan dalam skripsi ini menggunakan metode kuantitatif. Dan adapun hasil penelitiannya, penerapan model pembelajaran Flipped Classroom dalam mata pelajaran PAI kelas 12 MIPA di SMA Negeri 1 Kerembung dapat terlaksanakan secara baik. Kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Kerembung Sidoarjo mengalami peningkatan dari sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran Flipped Classroom. Dengan perolehan nilai rata-rata yang asalnya 55,86 lalu menjadi 85,52. Untuk skripsi yang kedua yang ditulis oleh Adinda Rahmi Firdaus di tahun 2022 dengan judul Pengaruh Pemahaman Materi Pendidikan Agama Islam atau PAI terhadap tingkat ketaatan beribadah peserta didik SMP Negeri 2 Mojo Anyar Mojokerto. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dan adapun hasil penelitiannya, yang pertama, pemahaman materi pendidikan agama Islam peserta didik kelas 7 SMP Negeri 2 Mojo Anyar mendapatkan nilai prosentis 50%. Dengan demikian, nilai ini menunjukkan kategori sedang. Dan yang kedua, tingkat ketaatan beribadah mendapatkan nilai prosentis sebesar 67,42%, berada pada interval 50% sampai 70%. Dengan demikian, tingkat ketaatan beribadah peserta didik kelas 7 SMP Negeri 2 Mojo Anyar berada pada kategori sedang. Dan yang ketiga, pengaruh pemahaman materi pendidikan agama Islam atau PAI terhadap tingkat ketaatan beribadah didapatkan analisis regresi linier sederhana. Nilai koefisien regresi sebanyak 0,107. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap tingkat ketaatan beribadah peserta didik kelas 7 SMP Negeri 2 Mojo Anyar. Untuk skripsi yang ketiga yang ditulis oleh Rohmatul Khairo Amin Putri pada tahun 2022 dengan judul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Akhlak pada Siswa Pendidikan Inklusi di SMA Negeri 1 Gedangan, Sidoarjo. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan adapun hasil penelitiannya yaitu yang pertama, pendidikan agama Islam bagi siswa inklusi memiliki hak yang sama dengan siswa reguler pada umumnya. tidak terlepas dari komponen pelajaran yakni kurikulum,
pendidikan, dan peserta didik. Dan yang kedua, ada beberapa bentuk kegiatan yang mendukung proses pembentukan akhlak siswa inklusi. Di antaranya dengan menanamkan kedisiplinan, menanamkan kejujuran, dan membiasakan mengikuti kegiatan keagamaan. Dan yang terakhir dari hasil penelitiannya yaitu strategi yang diterapkan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Gedangan dalam membentuk akhlak siswa inklusi menggunakan metode pendekatan personal, pembiasaan, keteladanan, pengawasan, nasihat, dan hukuman. Untuk skripsi yang keempat yang ditulis oleh Riawati Ajizah pada tahun 2022 dengan tema pengelolaan pembelajaran jarak jauh pada materi adab dalam membentuk karakter Islami siswa di SD Khairun Nas Surabaya. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan adapun hasil penelitiannya yaitu yang pertama ada perencanaan pengelolaan pembelajaran jarak jauh pada materi adab dalam membentuk karakter Islami siswa yang dilakukan SD Khairun Nas sudah tersusun dengan baik. Adapun pelaksanaan pengelolaannya pun sudah berjalan dengan baik dan evaluasi pengelolaannya pun sudah berjalan dengan cukup baik. Sedikit banyak siswa telah menerapkan adab yang mereka pelajari dalam keseharian mereka. Baik, next untuk skripsi yang kelima yang ditulis oleh Azmi Sofiah Mar'ah pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom, Pembantuan Video Pembelajaran YouTube terhadap Kemandirian Belajar Siswa pada Pembelajaran PAI Kelas 8 SMPN 32 Surabaya. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan adapun hasil penelitiannya yaitu menghasilkan persamaan analisis regresi linier Y sama dengan 19.844 plus 0,606x yang menunjukkan nilai positif. Kemudian koefisien determinasi atau R2 bernilai 0,324 atau 32,4% dan L nilai PT hitung sebesar 6,107 dengan nilai signifikansi yaitu 0,000 sehingga dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Classroom membantu video pembelajaran YouTube terhadap kemandirian belajar siswa pada pembelajaran PAI kelas 8 SMPN 35 Surabaya. Baik, untuk skripsi yang ke-6 yang ditulis oleh Duroh Nasihatul Ummah pada tahun 2022 dengan judul Analisis Strategi Penyampaian Pembelajaran pada masa transisi pandemi COVID-19 di MAN 2 Kota Surabaya. Dan dalam skripsinya menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan adapun hasil penelitiannya yaitu yang pertama media pembelajaran yang digunakan pada masa transisi pandemi COVID-19 yaitu saat daring menggunakan media verbal guru, video pembelajaran, dan PowerPoint. Saat PTM terbatas menggunakan media verbal guru, big book, papan tulis, buku paket, dan lembar kertas siswa. Dan bentuk belajar mengajar yang digunakan saat daring yaitu kelompok besar, dan pada saat PTM terbatas terbentuk kelompok besar bersif dan berkelompok kecil.
Selanjutnya untuk skripsi yang ketujuh yaitu ditulis oleh Andi Ismatullah pada tahun 2022 dengan judul Strategi dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam mengoptimalkan kecerdasan emosional atau IKI dan kecerdasan spiritual atau SKI siswa Disman 1 Genangan. Dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dan adapun hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa guru pendidikan agama Islam atau PAI menggunakan pendekatan persuasif, yakni mengajak siswa untuk meningkatkan kecerdasan emosional atau IKI dan spiritual yang dimiliki melalui kegiatan imtak. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan kultum pagi setiap hari Jumat, lalu istighosa bersama, terus tadarus Al-Quran dan sholat duha berjamaah. Karena hal ini dapat melatih mental dan kedisiplinan siswa. Adapun pendekatan yang kedua ialah pendekatan edukatif, yakni melalui kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam atau mata pelajaran PAI, upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam mengatasi permasalahan terkait emotional question atau IKI dan spiritual question atau SKI adalah melakukan kerjasama dengan guru BK di sekolah. Guru PAI melakukan analisis terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa, kemudian mencari solusi bersama siswa dan guru BK agar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, untuk skripsi yang ke-8 yaitu ditulis oleh Diana Safrina Khalidah pada tahun 2022 dengan judul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menerapkan Budaya Sekolah untuk Membentuk Karakter Peserta Didik melalui kurikulum 2013 Disma 1 Genangan Sidoarjo. Adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Dan hasil penelitian yang pertama yakni karakter yang dibentuk oleh guru PAI ada 6 karakter, yaitu berbudi luhur, kejujuran, kedisiplinan, intelektualis, humanis, dan yang terakhir toleransi. Dan yang kedua ada upaya yang dilakukan oleh guru PAI dalam menerapkan budaya sekolah untuk membentuk karakter siswa, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran student center seperti group teaching, tutor sebaya, terus ada contohnya contextual teaching, lalu pemberian tugas yang bersifat penalaran dan penguatan kegiatan spiritual dalam proses pembelajaran. Adapun faktor pendukungnya dan hambatan dalam menjalankan upaya ini, yakni diantaranya kalau faktor pendukung itu dari kemampuan akademis siswa, sarana dan prasarana yang memadai kegiatan pembentukan karakter, organisasi pendukung, anggaran dana pemerintah, dan ada faktor penghambatannya dari internal kepribadian siswa, meliputi perekonomian siswa atau dari keluarga yang broken home, lalu kurangnya kesadaran diri guru dan siswa. Next, skripsi yang ke-9 yang ditulis oleh Fajar Setomukti pada tahun 2021 dengan judul Pandangan Mahasiswa UINSA pada Efektivitas Mata Kuliah Agama dalam Kehidupan Spiritualitas. Dalam skripsinya menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu pandangan mahasiswa UINSA atas efektivitas mata kuliah dalam kehidupan spiritualitas antara lain. Mahasiswa menyatakan mata kuliah agama terutama bagi mahasiswa UINSA
memiliki peran cukup terhadap meningkatkan spiritualitasnya dalam berbagai aspek dalam proses keseharian kehidupannya. Skripsi yang terakhir yaitu skripsi ke-10 yang ditulis oleh Nuri Hidayati Royhanah pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Prosedur Operasional Standar dalam Meningkatkan Layanan Perpustakaan Sekolah di SMA Negeri 1 Sukodadi, Lamongan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan adapun hasil penelitian yang pertama, implementasi pos perpustakaan di SMA 1 Sukodadi, bahwa pos yang ada di perpustakaan berisi aturan dalam mengerjakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan. Penyusunan dan pembuatan pos perpustakaan dibuat oleh kepala perpustakaan, staf perpustakaan, dan guru yang terlibat di perpustakaan dengan dalam pengawasan kepala sekolah. Pos perpustakaan yang ada meliputi pos layanan sumber belajar, pos pendaftaran anggota baru, dan pos pengelolaan sumber belajar. Adapun pos tersebut sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dan yang kedua, dari hasil penelitian tersebut yaitu layanan perpustakaan di SMA 1 Sukodadi pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Proses peminjaman yang dilakukan perpustakaan secara sistem terbuka dan tertutup. Jenis layanan ada meliputi layanan peminjaman dan pengembalian. Adapun faktor pendukung seperti tersedianya fasilitas, bahan koleksi, pustakawan, dan pengguna sudah terpenuhi. Baik, itulah yang tadi 10 skripsi yang saya temukan. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan dari 10 jurnal, yaitu jurnal yang pertama yang ditulis oleh Ervan Priyambodo, lalu Antoni Wiarsi, dan RR Lis Permanasari pada tahun 2012 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Web Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Dan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dan adapun hasil penelitiannya dari jurnal tersebut yaitu berdasarkan hasil penilaian oleh 2 dosen jurusan pendidikan kimia dan 36 mahasiswa, hasilnya menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan berkualitas sangat baik. Terdapat beberapa perbedaan hasil penilaian dari kedua subjek penilaian jika ditinjau dari setiap aspek dan indikator penilaian. Pembelajaran dengan menggunakan media interaktif berbasis web mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa sebesar 3,5%. Dan jurnal yang kedua yang ditulis oleh Cucun Sunaingsi pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Mutu Pembelajaran pada Sekolah Dasar Terakreditas A. Dalam jurnal tersebut menggunakan metode kuantitatif. Dan adapun hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa media pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu pembelajaran. Deskripsi media pembelajaran menunjukkan hasil yang baik. Begitupun dengan deskripsi mutu pembelajaran menunjukkan hasil yang baik serta nilai korelasi media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran berada pada posisi kuat. Jurnal yang ketiga yakni ditulis oleh Banu Kisworo, lalu Mutiara Dwi Cahyani, dan Duyantika Ajizah pada tahun 2021 dengan judul Studi Kualitatif Perkuliahan Daring Media Pembelajaran
kimia menggunakan model PJBL berbasis model pada masa pandemi COVID-19. Dalam jurnal tersebut menggunakan metode kualitatif, dan adapun hasil penelitiannya menunjukkan perkuliahan media pembelajaran kimia berbasis model dan penggunaan model PJBL efektif untuk penguasaan konsep, dan mahasiswa merespons secara positif sebagai model pembelajaran di rumah. Kesimpulan dalam penelitian ini, model PJBL berbasis model sangat sesuai diterapkan pada perkuliahan media pembelajaran kimia dengan sistem online selama masa pandemi COVID-19, karena dapat menguatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, analitis, kreatif, dan produk. Ditulis oleh Rezeki, lalu M. Fahri Adenan Pariang, Sanoan Siregar pada tahun 2020 dengan judul Pemanfaatan Media Pembelajaran pada Pembelajaran Tematik Terpandu di Sekolah Dasar. Adapun jurnalnya menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan hasil penelitiannya pemanfaatan media pembelajaran pada pembelajaran tematik terpadu pada kelas 3 SD negeri 009, kepenuhan bila dirancang dengan baik merupakan media pembelajaran yang efektif, dapat mempermudah dan meningkatkan kualitas pembelajaran, lalu meningkatkan motivasi belajar siswa, mendukung pembelajaran individual sesuai kemampuan siswa, dan dapat digunakan sebagai penyampaian pesan langsung. Adapun kegunaan dan peran media pembelajaran memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, lalu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Lalu ada faktor pendukungnya. Dari media pembelajaran sudah banyak disediakan oleh sekolah dan siswa. Dengan adanya media pembelajaran, siswa sangat tertarik untuk belajar. Dengan kehadiran media membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar, karena siswa tidak menerawang dalam belajar. Untuk jurnal yang kelima ditulis oleh Afifah Jarifah, Fadatil Aini Agusti, lalu Engkizar, dan yang terakhir Fuadi Anwar, yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul Penanaman Nilai-nilai Karakter Terhadap Peserta Didik Melalui Permainan Congkak sebagai Media Pembelajaran. Adapun metode yang digunakan yaitu gabungan kualitatif dan kuantitatif, dan hasil penelitiannya secara keseluruhan, hasil analisis kedua tahapan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 9 nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam permainan congkak. Jika digunakan sebagai media pembelajaran matematika, 9 nilai karakter tersebut adalah nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, mandiri, komunikatif, tanggung jawab, dan menghargai prestasi. Hasil penelitian juga telah membuktikan bahwa penggunaan media pembelajaran seperti permainan tradisional congkak telah terbukti dapat dijadikan sebagai salah satu media yang dapat digunakan guru dalam pendidikan karakter. Baik, untuk jurnal yang ke-6 yang ditulis oleh Niluh Nuryani dan Ida Bagus Gede Surya Abadi pada tahun 2017 dengan judul Media Pembelajaran Flipbook Materi Sistem Pernapasan Manusia pada Muatan IPA Siswa Kelas 5 SD. Dan metode yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kuantitatif dan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Dan adapun hasil penelitiannya, hasil penelitian media dari penilaian ahli
isi pembelajaran memperoleh presentase skor 98% dengan kualifikasi sangat baik. Hasil penilaian ahli media pembelajaran memperoleh presentase skor 93% dengan kualifikasi sangat baik. Hasil penilaian ahli desain pembelajaran memperoleh presentase skor 92,5% dengan kualifikasi sangat baik, dan dari subjek uji coba perorangan dari siswa memperoleh presentase skor 95% dengan kualifikasi sangat baik. Dari hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran flipbook layak digunakan pada proses pembelajaran. Jurnal yang ketujuh yang ditulis oleh Eli Hami dan Abdullah Syahid pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Pribadi yang Islami. Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, dan adapun hasil penelitiannya yaitu ditemukan bahwa strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pembentukan kepribadian muslim peserta didik menggunakan dua strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Untuk jurnal yang ke-8 yang ditulis oleh Titin Syahrawiyah pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Praktik Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar atau SD. Lalu metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif eksperimen, dan adapun hasil penelitian dari jurnal tersebut yaitu terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran praktik terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Jurnal yang ke-9 yang ditulis oleh Ahmad Baihaq dan Amalia Mufarroha dan Ilham Sabit Imani pada tahun 2020 dengan judul YouTube sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Efektif di SMK Nurul Yakin Sampang. Dan jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan adapun hasil penelitian dari jurnal tersebut ada beberapa, yaitu yang pertama, proses pembelajaran pendidikan agama Islam dapat lebih mempermudah dalam mencari informasi, manipulasi, pengelolaan, dan transfer ilmu atau pemindahan informasi. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK untuk kelancaran proses belajar. Dan yang ketiga, dari hasil penelitian yaitu meningkatkan profesional guru dalam menggunakan media YouTube khususnya dalam pelajaran PAI. Dan yang terakhir, mengubah sekolah menjadi institusi pembelajaran kreatif dan dinamis sehingga siswa termotivasi selalu ingin tahu dalam pembelajaran PAI. Nah, di sini aplikasi YouTube sebagai pendukung pembelajaran merupakan media yang sangat efektif dalam pembelajaran PAI di era teknologi secara umum dan khususnya di SMK Nurul Yakin Sampang. Baiklah, di sini jurnal yang terakhir yang ke-10 yaitu ditulis oleh Laili Nur Afida dan Ali Mudlofir pada tahun 2021 dengan judul Strategi Menumbuhkan Motivasi Belajar PAI di Kalangan Siswa Mandua Tuban. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penemuan dari jurnal tersebut yaitu guru menggunakan strategi model pembelajaran flipped classroom membantu media e-learning madrasah yang dibuat oleh guru sendiri. Terbukti dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik kelas 10 IPS 1 Man 2 Tuban, sehingga dapat berdampak
pada hasil belajar peserta didik yang meningkatkan dan tujuan dari satu pembelajaran dapat tercapai.